Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Saya Happy Milaniani, senang sekali bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua di BTP Talk Podcast. BTP Talk Podcast adalah podcast yang diselenggarakan oleh Direktorat Bandung Teknopark yang isinya adalah membahas mengenai program-program, aktivitas, kegiatan, produk, dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan inovasi dan entrepreneurship di Telkom University. Oke, baik. Untuk episode kali ini kita nanti akan berbicara, ngobrol gitu ya dengan manajer inovasi dan inkubasi bisnis. Nanti kita akan ngobrol tentang program-program dari program inkubasinya gitu ya. Nanti kita akan berbicara mengenai proses inkubasi di BTP dan juga startup yang sudah dan sedang diinkubasi di IIB Bandung Teknopark. Tanpa berlama-lama, yuk kita temuin Pak Nugi. Halo, Bu Apa Happy. kabar? Kabar baik. Terima Silakan kasih, duduk. Bu. Oke, jadi Pak Nungki ini adalah manajer inovasi dan inkubasi bisnis. Bisa dijelasin sedikit, Mas, tentang Ya. inovasi dan inkubasi bisnis? Baik, terima kasih Bu Happy sudah bersedia untuk ngobrol bareng saya, terutama tentang inovasi dan inkubasi bisnis. Ya. Di BTP memang salah satu unitnya kaitannya dengan inovasi dan inkubasi bisnis. Amanah utamanya memang dari nama tersebut kita akan bantu proses inovasi, hasil research dan invensi sivitas dari Telkom University agar bisa menuju proses hilirisasi dan komersialisasi dengan berbagai instrumen. Nah, salah satu caranya juga dengan meng-create unit usaha baru ya, atau beberapa istilah yang dikenal dengan startup yang kita bantu proses inkubasinya agar teman-teman mahasiswa, dosen atau sivitas ini yang ingin mengembangkan bisnis baru mendapatkan fasilitas yang mereka butuhkan agar usaha atau startupnya dapat berjalan dengan baik. Kurang lebih umumnya seperti itu, Bu. Jadi seperti namanya inovasi dan inkubasi bisnis. Jadi ya. memang ada dua ya, program utamanya gitu ya. Nah, tapi untuk di episode kali ini kita akan bahas lebih banyak tentang inkubasinya. Oke. Nah, kalau gitu boleh diceritakan juga ke teman-teman semua di sini ya. Sebetulnya kalau program inkubasi itu seperti apa sih yang ada di BTP ya? Baik. Makasih Bu Happy. Jadi di BTP itu yang kaitannya dengan inkubasi memang setidaknya kita pakai 3 fase untuk proses inkubasi secara umum. Mulai dari pre-inkubasi, inkubasi, dan post-inkubasi. Pre-inkubasi di sini tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan awareness dan membangun atmosfer bahwa Civitas Value ini dapat memanfaatkan fasilitas yang berkaitan dengan memajukan ide usaha mereka dalam hal ini dibantu oleh BTP. Nah, proses awareness ini berbagai macam ya, contohnya sosialisasi, kita buat seminar, kita undang narsum yang bisa memberikan motivasi. Nah, termasuk beberapa program yang kita punya untuk inkubasi tersebut kita sampaikan ke Civitas Value. Sehingga mereka bisa join ke program tersebut sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mereka. Lalu nanti akan masuk ke program inkubasi. Berarti dipotong dulu. Jadi kalau untuk yang program yang pre-inkubasi itu semuanya bisa join gitu ya? Ya, semuanya bisa ikut berbagai macam kita bilang mungkin event atau aktivitas lainnya yang poinnya adalah meningkatkan atmosfer dan awareness tentang entrepreneurship di lingkungan Telkom University. Dan di mana mereka bisa milih juga program inkubasi apa yang sesuai dengan kebutuhan mereka, seperti itu. Nanti mereka join, kita akan bantu konsultasikan dengan mereka, mungkin program ini lebih baiknya ke program yang ini dan seterusnya, termasuk proses seleksi untuk dapat join ke program tertentu.
Karena memang untuk inkubasi ini kita punya beberapa kriteria yang bisa kita gunakan untuk ya tadi menetapkan kelompok startup tertentu join di program mana seperti itu. Lalu setelah proses kurasi filtering tadi, baru nanti teman-teman startup ini join ke Di program proses inkubasinya, inkubasinya. di program tertentu seperti itu. Nah, sekarang kita ada di tengah ya, Ya. tadi yang program proses inkubasinya itu sendiri. Di proses itu, programnya banyak nggak Mas? Diceritain ya ke kita ya. Ada, soalnya kan tadi pilih tadi di proses pre-inkubasinya dari IB ini membantu untuk mengidentifikasi bagusnya ke program yang mana gitu ya. Berarti kan banyak ya programnya. Jadi untuk inkubasi itu ada 3 program Bu Happy dan rekan-rekan sekalian. Yang pertama itu ada program Faculty Joint Incubation Program. Di sini proses inkubasi dilakukan dengan kolaborasi dengan fakultas yang ada di Telkom University. Kita punya 7 fakultas, di mana di setiap fakultas ini ada semacam pre-incubator istilahnya, di mana teman-teman dosen juga menjadi bisa dibilang PIC yang akan membantu menjalankan proses inkubasi antara BTP dan fakultas. Nah, ini program ini memang goal-nya adalah untuk memfasilitasi resources dalam hal ini mahasiswa, dosen, dan sivitas yang ada di fakultas untuk bisa merasakan menginisiasi ide bisnis, melihat problem-problem yang bisa dikonversi menjadi bisnis, hingga nanti mereka bisa mengidentifikasi customer discovery dan seterusnya. Nah, ini kita bekerja dengan PIC dari masing-masing fakultas untuk proses inkubasi tersebut. Tentunya kurikulumnya disesuaikan dengan kondisi demografi startup yang ada di fakultas tersebut. Nah, proses FJIP ini sendiri dia memang tidak tidak ada requirement harus mahasiswa tingkat 1, 2 dan seterusnya. Mahasiswa tingkat berapapun welcome untuk join program tersebut. Oh, bebas gitu ya? Siapapun boleh? Yes. Nanti berhubungannya ke BTP atau ke tadi yang katanya PIC yang ada di fakultas itu? Nah, kita mulai dari proses seleksi dan mensosialisasikan pun kita bareng-bareng dengan PIC di fakultas. Ya, jadi kita misalnya mensosialisasikan program FJIP antara FEB dan BTP. Jadi kita bareng-bareng akan sosialisasi ke FEB, kita buat acara seminar, kita undang narasumber dan seterusnya, kita sosialisasikan programnya, kita sampaikan benefit-benefitnya. Nah, ini dilakukan bareng-bareng dengan masing-masing PIC fakultas. Jadi agar kolaborasi antara BTP dan fakultas tersebut semakin erat seperti itu. Nah, beberapa di antaranya benefit untuk mahasiswa yang join ke FJIP adalah ya mereka bisa memulai usaha mereka sesuai dengan ya passion mereka tadi itu ya. Jadi even though mereka punya ide usaha tadi itu atau problem yang ditemukan tersebut tahun pertama, mereka bisa langsung join. Gitu. Jadi ini mungkin agak lebih fleksibel dan mereka bisa mengklaim ada potensi mereka untuk mengkonversi aktivitas mereka di FJIP menjadi SKS. Oh gitu. Itu nggak mandatori, tapi in case mereka membutuhkan untuk konversi itu ya silahkan saja. Bisa gitu ya, bisa difasilitasi nanti oleh prodinya gitu. Oleh prodinya masing-masing. Karena kita akan siapkan kurang lebih activity-nya apa saja, log-nya apa, output-nya apa, seperti itu. Nah, selain itu juga peserta FJIP ini dari masing-masing fakultas, yang kebetulan kita baru running tahun ini, program ini, ya kisaran 2 dan 3 startup per fakultas. Nah, ini mereka juga berpotensi untuk mendapatkan funding dan juga support untuk pembuatan legal dari startup mereka. Nah, di sisi lain juga BTP mempersiapkan fasilitas seperti coworking ini yang mereka bisa gunakan in case mereka untuk kerja bareng dengan teman-teman di startupnya mereka. Nah, kurang lebih FJIP seperti itu Bu Happy skemanya. Jadi kalau gitu FJIP itu atau Faculty Joint Incubation Program itu diselenggarakannya di fakultas, tapi kerjasama antara PIC fakultas dengan BTP. Terus nanti BTP itu membantu
ngebantu funding, Ya, terus tadi legal juga ya ya, bisa nanti diurusnya sama BTP, ya, termasuk fasilitas coworking space gitu coworking, ya. Jadi ya, tapi daftarnya ke fakultas gitu ya. ya, Eh, Daftar ke fakultas, dikurasi juga misalnya gitu ya. Karena kan berbareng-bareng, tadi setiap fakultas mungkin hanya 2 sampai 3 saja gitu ya, kan ya. ya, Itu di fakultas gitu ya, ya. Oke, itu yang pertama. ya. Nah, terus selain FJIP ada lagi yang Ada lain? program Mhm, lain mhm, namanya Wrap Entrepreneurship. mhm, Wrap Entrepreneurship itu singkatan dari Work Ready Program Entrepreneurship. mhm, Ini program sejak 2020 kalau saya nggak mhm, salah, mhm, memang fokusnya memfasilitasi juga teman-teman mmm, yang mau berwirausaha mhm, dengan skema bisa mengambil SKS yang lebih banyak di Web mmm, Entrepreneurship ini. mmm, Secara constraint memang teman-teman bisa ngambil Web Entrepreneurship ini di semester 7 dan 8 semester 7, karena 8. treatmentnya seperti mata kuliah pilihan Mmm, level universitas. mmm, Jadi setelah menjalani perkuliahan sesuai dengan prodi masing-masing selama 3 tahun, semester 7 nanti mulai proposal skripsi dan mmm, skripsinya bisa fokus eh, menjalankan bisnis. menjalankan bisnisnya terkait Ah, bisnisnya. mhm, Nah, ini yang bisa diambil up to 20 SKS per semester untuk sam teman-teman yang ambil Web Entrepreneurship. mhm, Nah, ini memang teman-teman bisa langsung ambil SKS-nya tadi itu, ya nggak mhm, perlu seperti FJIP yang mesti dikonversi dalam mhm, bentuk rekognisi pembelajaran lampau. mhm, Nah, SKS-nya bisa diambil langsung nih seperti mata mmm, kuliah pilihan saja. Nanti mhm, ngikutin beberapa mata kuliah yang kaitannya dengan entrepreneurship, mhm, di mana memang titik beratnya adalah ke praktikal. Jadi nggak banyak mmm, terlalu konsep materi-materi, tapi mhm, akan lebih banyak praktikal bagaimana mereka mengembangkan si startup-nya ini. mmm, Jadi benefitnya ya SKS-nya bisa direct langsung ambil, klaim mhm, up to 20 per semester, mhm, dan mereka juga bisa dapat potensial funding, mmm, legal, dan juga bisa ikut aktivitas lainnya seperti mmm, workshop mhm, ataupun ya validasi customer dan seterusnya. mhm. Rangkaian dari aktivitas web entrepreneurship itu sendiri Bu Happy, Oke. gitu. Jadi kalau Rap Entrepreneurship khusus untuk mahasiswa yang semester 7 dan 8 Ya, gitu ya? ya, Kalau misalnya ada mahasiswa yang, ikut Rap semester 7, apakah nanti semester 8-nya harus juga atau bagaimana ya. tuh? Mhm, Jadi memang desainnya mhm, adalah teman-teman ketika ngambil web entrepreneurship itu continue semester 7 dan 8. mmm, Logika sederhananya adalah ketika teman-teman semester 7 ambil proposal mmm, skripsi, itu mhm, kan nanti studi case study-nya langsung tentang startup atau bisnisnya dia. mhm. Oleh karena itu semester 8-nya ketika skripsi ya line Itu, saja nerusin dengan yang itu gitu nerusin yang ya? itu saja Oke, lagi. mhm. Jadi nggak perlu nyari topik baru dan Mhm. seterusnya. Jadi memang harus berkelanjutan juga ya, Yes, 7 dan 8 gitu 8 ya, nggak betul. bisa 7 saja Ya, atau 8 8 saja, saja, nggak bisa betul. ya? Ya, Jadi harus dimulai dari semester 7. ya, Berarti kalau gitu, nanti mungkin yang tadi disebutin ya, yang pre-inkubasinya, sosialisasi dan seterusnya itu berarti diadakan di, semester genap gitu ya? yes, Untuk mahasiswa-mahasiswa yang, yes, semester 6. yes, Oh betul gitu sekali. ya. Jadi kalau misalnya yang memang pengen mengembangkan, bisnis sejak semester 6 mulai dirancang Ya, untuk daftar rep gitu ya? ya, ya. Mmm, Mungkin saya mhm, tambahkan Bu mhm, Epi mhm, izin, itu sebenarnya bentuknya pipeline. mmm, Jadi teman-teman mungkin yang sudah mau berwirausaha, mhm, sudah dapat problemnya, sudah ada potensi bisnisnya, mungkin mereka bisa join di FJIP dulu. gitu. Karena nggak harus semester 7 Ya, FJIP itu. dari awal ya, Dari bahkan dari awal semester pun satu juga ya bisa kita ya? sudah ada Mhm, fasilitas untuk itu. mhm. Nah, ketika selesai FJIP itu durasinya 6 sampai 9 bulan Mhm. sebenarnya ya. Tapi bisa diterusin nggak kalau misalnya, 9 bulan selesai nanti dia udah semester 3, semester 4 misalnya mau ikutan lagi Bisa, dan terus bisa bisa. ya? Mhm, Jadi mhm. proses inkubasi itu kan sebenarnya, agar sebuah startup itu atau usaha tersebut, nggak, eee, meminimalisir failure rate sebenarnya. Mmm, Ketika mungkin mereka nggak dapat fasilitas inkubasi, mereka langsung terjun ya mereka nggak tahu do and don'ts-nya seperti apa, mhm. nggak tahu, things to do-nya seperti apa, seperti itu. Dan mungkin juga fasilitas network dan seterusnya itu mereka mungkin masih meraba-raba, Terbatas, mhm, mhm.
Ketika join inkubasi, mereka dikasih tahu do and don'ts-nya apa, kita bantu networking, kita bantu funding, kita bantu Hmm. fasilitas. Harapannya usaha atau startup mereka ini fail atau gagal itu semakin kecil. Hmm. Nah, itulah fungsi utama inkubasi sebenarnya. Hmm. Nah, ketika mereka masuk FJIP, ya harapannya cukup sekali inkubasi mereka take off. Hmm. Nah, cuma in case mereka butuh lagi, ya kita welcome untuk join. Hmm. Hmm. Kalaupun mereka butuh co-rep entrepreneurship untuk memfokuskan lagi nanti, Hmm. sehingga menjadi skripsinya pun tentang Iya. startup itu, nggak ada masalah. Hmm. Namanya ini fasilitas kampus, mereka Ya. bisa pakai untuk itu semua. Jadi kasarnya ngapain neliti perusahaan lain gitu ya, Yes. ngapain neliti perusahaan orang lain, ya Ya. mendingan kalau memang misalnya sudah punya bisnis ya Ya. sudah itu saja yang Fokus di dijadikan sana. tugas akhir gitu ya. Betul. Ya, bagus juga ya Ya. berarti ya kalau memang dari awal misalnya dari semester 1, 2, 3 sudah pengen berbisnis gitu Ya. ya sesuai dengan visi misinya Teliu kan. Ya. Menjadi entrepreneur gitu Ya. kan, ya udah dimulai dari awal. Ya. Lewat FJIP dulu karena Ya. belum semester 7 misalnya gitu ya. Terus nanti ketika semester 7 ya udah Fokus ini di yang sana. difokuskan gitu ya. Ya. Sehingga nanti hasilnya itu dari tugas akhirnya ya bisnisnya bisa take off gitu ya. Betul. Oke, bagus banget ya kalau gitu ya. Baik, nah ini izin Bu Happy saya tambahkan sedikit, memang ada 3 program. Ya, Tadi satu saya lagi. mention FJIP sama Rep Entry. Mm-mm. Ini program yang lainnya namanya Upward. Ya. Nah ini seperti yang saya sampaikan tadi, dia berjenjang pipeline sebenarnya. Di mana FJIP itu fokus ke problem identification, business opportunity, dan juga diajarkan hal-hal lain yang sebenarnya kita mengacu ke startup readiness level (SRL). Nah, ini turunan dari teknologi readiness level 1 sampai 9 juga. Nah, kita pakai indikator itu untuk memfasilitasi teman-teman startup ini tadi untuk bisa survive. Masuk FJIP, mereka bisa naikin readiness level mereka. Masuk ke Rep Entry, naik lagi. Hingga ke yang terakhir ini namanya Upward. Upward ini dulunya namanya Bandung Technopark Incubation Program, BTPIP. Sejak 2015 memang. Nah, ini tahun ini kita rebrand menjadi Upward karena kita ada kerjasama juga dengan venture capital, sehingga kita taruh positioning Upward ini di level agak later stage di startup readiness level. Nah, di sini memang desainnya itu ketika teman-teman butuh inkubasi lagi dari FJIP ke Rep butuh reinkubasi lagi, bisa masuk Upward sebenarnya. Jadi banyak jenjangnya fasilitasnya. Nah, di Upward ini karakteristiknya memang bisa diikuti nggak hanya oleh Civitas Teliu, juga bisa dari eksternal, publik ataupun umum. Nah, ini sebenarnya memfasilitasi visi misi Teliu juga sebagai entrepreneur university, di mana kita juga harus berkontribusi pada bangsa. Oleh karena itu, publik pun welcome untuk join di sini. Jadi kita juga memfasilitasi masyarakat lah yang mau berwirausaha bisa join ke kita bantu fasilitas pengembangan startupnya. Nah, Upward ini memang faktanya memang nggak hanya Teliu yang join, karena sejak 2015 banyak dari luaran sana yang join ke kita juga. Memang kita fokuskan bukan untuk problem identification dan conversion to business opportunity, tapi lebih ke bagaimana proses scale up. Untuk scale up startup tersebut. Oleh karena itu, inputnya kita harapkan teman-teman itu sudah punya EVP, sudah punya prototipe-nya, MVP-nya sudah ada. Jadi kita fokus bagaimana mereka untuk generating profit, bagaimana mereka bisa scale up dan seterusnya. Jadi fokusnya mungkin lebih ke sana kalau untuk Upward, Bu Happy. Oke. Jadi Upward ini justru adalah program yang udah duluan ada ya. Yes. Udah duluan ada, lalu ini terbuka, beda dengan yang 2 tadi, ini terbuka untuk masyarakat umum juga. Terus tujuannya adalah untuk scale up. Berarti memang sudah lebih tinggi ya SRL-nya dibanding yang tadi FJIP maupun Rep. Jadi tadi kata disampaikan juga sebelumnya bahwa FJIP bisa terus ke Rep, Rep juga bisa ke Upward gitu ya. Terus sama ya, fasilitas yang didapetinnya sama nggak dengan yang tadi? Ya, kalau untuk fasilitas secara umum sama, kita mempersiapkan infrastruktur juga, di mana teman-teman bisa kerja di coworking ataupun dedicated spaces. Teman-teman juga bisa dapat potensial funding, baik itu dari BTP ataupun eksternal networknya kita, seperti dari pemerintahan ataupun private entity.
kita juga support bagi yang membutuhkan legal support ya, membutuhkan PT contohnya. Kita juga punya program mentoring di mana setiap startup di Upwork ini mendapatkan dedicated mentor. Nah, mentor di Upwork ini memang kita carinya adalah founder, startup yang sudah established, yang mereka bisa menularkan dan menceritakan experience mereka bagaimana ya strugglingnya ketika merintis startup ini tadi. Selain itu kita juga ada program bootcamp dan workshop ya, sesuai dengan tema dan kebutuhan para startup. Nah, nanti di sisi lain fasilitas setelah mereka inkubasi ini ya mereka akan kita kasih apresiasi di graduation ceremony mereka. Nah, setelah itu baru nanti kita move on ke post inkubasi. Yang gitu, tadi ya kan katanya pre inkubasinya Inkubasi sendiri dan terus post post. inkubasi. Sebelum kita bahas yang post, Ya. tadi kan disebutin kalau untuk yang Upward Ya. dikasih dedicated mentor. Ya. Kalau yang FJIP sama Rep Ya. ada juga? FJIP juga dapat mentor. Malah FJIP itu dapatnya 2 mentor malah. 2 Karena mentor. di startup di FJIP itu mereka akan melekat di fakultas masing-masing. Di mana di setiap fakultas ini pasti ada expert di bidang tertentu yang bisa bantu startup ini untuk maju juga. Jadi di FJIP ini mereka dapat mentor dari kita, Dari BTP, dari industri, dari startup yang kita assign, dan juga mentor dari startup yang tadi itu, ibaratnya dosen pendampingnya Bu Happy. Nah, ini yang proses mentoringnya setiap minggu jadinya intens. Nah, kalau untuk Rep itu mereka akan dibimbing langsung sama dosen yang akan mengampu mata kuliah Rep tertentu. Jadi bedanya itu ya. Bedanya itu. Jadi kalau Upward itu ada dedicated mentor untuk per startup gitu ya. Tapi kalau Rep itu mentornya ya dosen mata kuliahnya gitu ya. Karena kan tadi ya kalau Rep itu masuk SKS segala macam berarti nanti tadi maksimal 20 kan. 20 itu mungkin terdiri dari beberapa mata kuliah gitu ya. Jadi nanti yang ikutan Rep misal anggaplah misalnya 5 kelompok gitu ya. Jadi 5 kelompok itu nanti akan dibimbing atau dikasih mentor dari mata kuliah yang 5 tadi gitu ya. Berarti bahkan mungkin bisa jadi lebih banyak mentornya ya untuk tiap grupnya ya. Oke, jadi ada kekurangan kelebihan masing-masing ya. Tapi yang pasti scale up gitu ya. Ada pipeline ya. Ada pipeline-nya ketika masuk ke fasilitas inkubasinya kita. Berarti kalau gitu materi-materi di tiap tadi FJIP, RAP sama Upward juga mungkin beda-beda ya karena kan kebutuhannya juga beda gitu ya. Betul, kebutuhannya beda-beda. Memang di setiap jenjang itu emphasisnya kita beda-beda. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga share materi yang sama. Jadi ibarat misalnya yang masih early stage startup gitu, dia akan dapat fokusnya di problem identification, business opportunity, customer validation dan seterusnya. Tapi dia juga dapat materi tentang networking misalnya. Dapat juga materi tentang bagaimana planning untuk scale up dan seterusnya. Tapi itu nice to have untuk mereka, nggak mandatory. Gitu. Dan begitu pula untuk yang scale up. Untuk scale up mungkin udah firm mereka bisnisnya, tapi kan nggak ada salahnya mereka dapat itu lagi. Tapi mungkin fokusnya nanti yang scale up-nya. Seperti itu Bu Happy kurang lebih. Oke. Jadi saling mengisi lah saling gitu mengisi, ya. Saling betul, mengisi. betul. Jadi ada yang mandatory untuk satu program tertentu, tapi tambahan untuk yang lain dan sebaliknya gitu ya. Betul. Oke. Jadi kita udah bahas yang pre-inkubasi, inkubasi. Nah, yang ketiga nih. Post. Oke. Post inkubasi ini memang konsepnya memang baru-baru ini yang kita fokuskan, berarti kita angkat lagi. Karena kita concern juga setelah inkubasi itu kan pertanyaannya what next? Yes. Ya kan, setelah diinkubasi terus kita ngapain lagi nih kan gitu ya. Nah, kita BTP dalam hal ini bantu di post inkubasi itu juga make sure take off-nya itu smooth. Ya take off bisa juga take off, cuma kadang ada sambil turbulence atau seperti apa. Ini yang kita make sure sebisa mungkin take off-nya pun smooth. Nah, gimana caranya? Nah, salah satunya adalah kita berikan networking session. Ya, poinnya adalah setiap startup itu kan selling something, either itu produk ataupun services. Nah, mereka butuh network dalam artian apakah mereka butuh funding, ketemu network di bagian funding, atau potensial customer, potensial partner dan seterusnya. Itu BTP berperan untuk sebagai entity yang bisa memfasilitasi itu juga, di mana startup tersebut mungkin kalau dia
ngajak kolaborasi langsung dengan entity tertentu yang udah gede mungkin ya agak sulit seperti itu. Nah, BTP di sini ambil peran untuk matchmakingkan mereka agar bisa ketemu. Nah, oleh karena itu, selain networking session, kita juga bantu mereka business matching dengan potensial customer-nya mereka. Jadi kita akan invite potensial customer based on request dari startup tertentu. Nanti kita adakan event di mana mereka ketemu bareng dan potensi kolaborasi apa nih yang mereka bisa kerjakan bareng. Harus mutual benefit pastinya, di mana startup sharing service-nya mereka atau produknya mereka, dan si customer pun bisa adopt itu mungkin dengan affordable prices tentunya, karena kan mungkin ini masih pengenalan dan seterusnya, dan tidak menutup kemungkinan antar startup pun bisa collaborate di sini. Nah, itu menurut saya peran BTP yang harus juga kita perkuat agar tadi take off-nya lebih smooth. Nah, selain tadi networking, business matching, dan demo day itu juga penting agar mereka dapat exposure ke dunia industri yang secara luas ya Bu Happy, karena mungkin spotlight itu nggak selalu ada. Kenapa nggak kita buat seperti itu intinya. Jadi beberapa startupnya kita ikutkan, mungkin ada demo day di event tertentu, di event di kementerian dan seterusnya, ataupun kita buat event sendiri untuk showcasing startup-startupnya kita. At least untuk pos inkubasi itu Bu Happy ya, selain mungkin kita ikutkan startup untuk lomba-lomba dalam negeri atau luar negeri, nah itu juga bantu mereka exposure dan dapat experience tentang ya bagaimana startup itu berkembang. Itu mungkin Bu Happy. Oke, berarti kalau didengarkan tadi ya pemaparannya cukup lengkap banget ya dari awal yang mungkin dibantu untuk mengidentifikasi dia cocoknya kemana dulu gitu ya, terus nanti inkubasinya sendiri itu ada 3 programnya, terus nanti setelah inkubasinya selesai juga masih diterusin gitu ya, nggak berhenti sampai ya udah misalnya programnya hanya 1 tahun atau 9 bulan gitu ya tadi, atau 6 bulan gitu, nggak sampai situ aja gitu ya, nanti betul. kelanjutannya apa nih gitu kan ya? Oke, good. Oke, nah itu tadi kita sudah dengarkan ya teman-teman tentang programnya itu sendiri. Nah, sekarang saya pengen nanya, kan dalam rangka bikin programnya itu bisa running, sampai akhirnya tadi bisa mematchingkan dengan bisnis, dengan industri gitu ya. Tentu kan nggak bisa BTP kerja sendiri kan, IIB kerja sendiri gitu. Nah, boleh diceritain mungkin sekarang ya ke teman-teman sini, apa saja sih kerjasama yang sudah dibuat gitu untuk melakukan ini semua tadi yang banyak banget itu loh. Baik, makasih Bu Happy. Jadi untuk kerjasama memang kita harus lihat ya strategic partner kita tuh siapa saja ya, mulai dari hulu ke hilir, dalam artian mulai proses pre-inkubasi, inkubasi, dan post tadi itu strategic partnership-nya dengan siapa saja yang penting gitu ya. Nah, memang kita saat ini kalau dilihat dari program-program yang ada itu mulai dari partisipan dalam artian inputnya kita kan memang Civitas Value dan juga eksternal. Ya, khusus untuk yang upward ya, Upward eksternal juga. ya. Nah, jadi malah untuk ketiga program ini kita bisa lihat partner-partnernya ini. Contohnya kalau yang internal value berarti kan kita harus kolaborasi dengan fakultas, dengan direktorat kemahasiswaan dan seterusnya, di mana biar kita bisa program kita ini sampai ke yang membutuhkan. Nah, di sisi lain juga kita butuh kolaborator eksternal, dalam artian kita bisa kolaborasi misalnya dalam hal kurikulum. Kurikulum untuk bisnis startup ini, untuk membantu startup ini kan harus update terus Bu Happy ya. Karena ya sekarang inovasi itu agile sekali, belum lagi teknologi yang terus berkembang. Pasar juga dinamis, Pasar sangat ya kan? dinamis. Nah, ini yang kita butuh input dari berbagai macam stakeholder, eksternal juga ya kan, dari sisi investor, dari sisi dunia teknologi, dari sisi bisnis dan seterusnya. Nah, itu yang kita butuh partner-partner Bu Happy. Nah, beberapa di antaranya venture capital seperti FDI, kita kerjasama juga kaitan dengan kurikulum, dari kementerian pun, Kemenkop, UKM pun kita kerjasama. Nah, itu contoh-contohnya saja beberapa yang mungkin bisa bantu kita untuk refining kurikulum. Nah, termasuk juga kadang-kadang kalau teman-teman startup ini membutuhkan funding contohnya, nah itu kita juga tadi kerjasama ke private
venture capitalist, angel investor dan seterusnya, Hmm. agar jika teman-teman startup ini butuh funding, mereka bisa dapat external funding juga. Ya, karena memang funding itu salah satu mungkin yang bisa membantu teman-teman ini survive juga ya untuk scale up dan seterusnya. Jadi kerjasama itu ya kita identifikasi baik dari lingkungan Telyu sendiri, Telkom Group juga contohnya, dan juga ya kementerian dan industri luar lainnya Bu Happy. Gitu ya. Oke. Jadi cukup banyak ya. Nggak mungkin kan semua program yang tadi disebutin banyak programnya jalan sendiri gitu ya. Betul. Oke. Kalau untuk kedepannya, apa aja sih program yang akan dilakukan atau kegiatan apa aja yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini? Ya, untuk kegiatan dalam waktu dekat ini memang kita sekarang itu lagi di fase inkubasi, lagi running inkubasi 3 program tadi Bu Happy. Tiga-tiganya langsung jalan langsung jalan bersamaan sekarang, gitu. betul. Kita kick off kemarin Oktober awal, kita lagi running. Udah ada bootcamp 1 ya, sekitar 2 minggu lalu. Nah, nanti mungkin 2 minggu ke depannya ada bootcamp 2 juga yang bisa diikutin para teman-teman startup ini. Dan nanti kita akan ada Monef di awal Desember untuk semua startupnya kita. Jadi startup ikut inkubasi pun tetap kita monitoring Bu Happy. Jadi kita mau cek delta progresnya mereka. Nah, di sini yang mungkin penting juga untuk memantau perkembangan startup tadi. Jadi kalau ada yang mungkin progresnya masih minim, kita akan tanya ke mereka kenapa seperti itu dan butuh apa. Nah, ini yang dalam waktu dekat mungkin akan dilakukan. Ya tadi ada semuanya ketiga program itu di Monefnya barengan gitu. Iya, betul. Ya mungkin sesinya beda-beda, tapi di masa-masa dalam periode itu, yang sama betul, gitu. betul. Jadi nanti mungkin saja treatment untuk setiap startup itu akan beda-beda gitu ya, sesuai dengan tadi ya hasil Monefnya itu. Betul. Memang sekarang ini yang sedang diinkubasi itu kisaran 39 startup. 39. Ya, memang somehow banyak sekali. Banget ya. Jadi memang kita butuh waktu untuk mempersonalize itu semua. Untuk mempersonalize itu semua sebenarnya sejak awal ketika proses kurasi pun kita udah melakukan itu. Karena startup yang gabung ke kita itu kita buat dokumen kerjasamanya. Itu yang kita temui satu persatu setiap startup. Biar mereka tahu hak kewajiban, benefitnya apa, do and don'ts-nya apa, itu sudah satu bentuk personalisasi sebenarnya. Dan teman-teman di BTP juga itu ya mencoba mempersonalize juga ya, karena mereka akan kontakkan langsung dengan startup-nya, ngasih tahu tempat space-nya di sini. Nah, ini nanti yang Desember ini nih jadi waktunya kita untuk lihat progresnya mereka. Ya karena banyak ini tadi ya mungkin kita akan atur-atur jadwal sehingga itu ya harapannya ya kesulitannya mereka itu bisa kita bantu lah nanti untuk depannya gitu Bu Happy. Iya. Karena 39, jadi mohon bersabar gitu ya untuk teman-teman startup yang saat ini sedang diinkubasi gitu ya. Tapi ya tentu ya itu juga dalam rangka biar bisa memberikan proses inkubasi yang terbaik buat mereka gitu ya Mas ya. Oke. Nah, tadi misalnya setelah post inkubasi segala macam ya kan tadi yang Upward itu dari 2015, Wrap 2020 gitu, FJIP tahun ini. Nah, pastinya kan banyak ya startup yang sudah dihasilkan. Nah, bisa cerita ke kita, startup apa saja sih yang seperti apa yang sudah dihasilkan, apa saja bidang usahanya misalnya gitu ya. Baik, Bu Happy, jadi sejak 2015 tadi, Bu Happy dan teman-teman sampai awal tahun atau mid tahun ini sebelum kita kick off program baru, itu terdata memang kita telah menginkubasi sebanyak 110 startup. 110. Ya, 110 startup ini memang kita data lagi dan kita lihat teman-teman startup mana yang masih running usahanya. Nah, itu kisaran 25 sampai 28, exactnya saya lupa. Jadi mungkin kira-kira kalau kita bilang survival rate-nya ya sekitar 25%-an lah. 25%. Itu tuh termasuk yang gimana Mas? 25% itu termasuk yang baik kah untuk sebuah inkubator atau gimana? Menurut saya ya agak lumayan ya Bu Happy Lumayan ya. ya. Untuk angka 25%, memang indikatornya masih survival rate. Karena kan kita kalau menggunakan indikator success rate,
mungkin beda-beda nih definisinya. Hmm. Sukses itu apakah funding getter kah atau revenue dan seterusnya, mungkin beda-beda. Cuma kan yang baseline kita pakai yang survive saja dulu berapa gitu. Karena justru itu yang susah kan ya? Ya, survive-nya susah. Nah, kalau mereka survive kan mereka berarti ada potensi untuk mengembangkan laginya itu, Bu Happy. Jadi ya angka 25-28% itu ya lumayan oke lah menurut Bagus lah saya ya. seperti itu. Nah, beberapa startup alumni tadi memang lumayan juga ada yang gede-gede ya, seperti Aruna contohnya, itu dulunya pernah di BTP sejak 2015, lalu mungkin ya udah ikut inkubasi di luar juga dan seterusnya sehingga besar seperti sekarang. Nah, memang harapannya kita menginkubasi sekarang ini kan ya objektifnya bantu mereka untuk bisa take off. Ya semoga lah dalam rentang waktu ini kan bertambah lagi 39 startup baru, harapannya bisa muncul startup big fish lainnya yang bisa ya mungkin nanti ke depannya kontribusi untuk bangsa dan mungkin bisa balik ke Telkom University juga. Contohnya merekrut lulusannya kita gitu kan ya, memberikan endowment fund, memberikan beasiswa untuk adik-adiknya mereka. Setidaknya itulah Bu Happy yang kita harapkan ke depannya. Yang tadi disebut itu Aruna, itu kan sudah import bahkan ya, sudah besar sekali ya perusahaannya ya. Jadi tentunya dalam rangka ke sana kan banyak step dan segala macam ya. Nah, saya yakin juga ketika proses inkubasi yang dulu dan sekarang juga kan ada tantangan-tantangan ya. Bisa cerita sedikit aja tantangan apa sih yang dirasakan paling menantang gitu saat ini bagi sebuah inkubator di BTP? Untuk tantangan ya Bu Happy, untuk inkubator itu memang memberikan pelayanan yang terbaik sebenarnya Bu Happy. Walaupun kita start inkubasi sejak 2015, memang kita masih mencari model terbaik. Karena ya tadi itu ya pasarnya dinamis gitu ya, berubah-ubah gitu ya. Era VUCA seperti ini kan yang sangat banyak uncertainty seperti itu ya. Nah, ini yang terus kita perbaharui. Memang mungkin kita nggak bisa memberikan kepuasan mungkin yang sama rata untuk 39 startup, tapi ya at least kita trying ya, effort untuk memberikan yang terbaik untuk mereka. Nah, mungkin beberapa startup merasa ya ada satu hal belum optimal. Ya menurut saya itu yang menjadi poin untuk kita melakukan evaluasi. Jadi setiap startup itu kita berikan ruang untuk mereka memberikan feedback ke kita, baik masalah infrastruktur, masalah program dan lain-lain. Jadi mereka bisa menyampaikan ke kita di mana yang bisa kita perbaiki, yang harapannya ke depannya itu bisa tadi tantangannya itu untuk ya bisa dapat model terbaik lah sehingga teman-teman startup ini bisa terfasilitasi dengan baik. Itu mungkin Bu Happy. Oke. Tapi intinya yang seperti tadi bisa terselesaikan kalau dikomunikasikan gitu ya. Betul Karena sekali. yang penting kan niatnya ya. Niat kitanya sudah baik gitu ya. Kita ingin membantu mereka take off dengan memberikan layanan yang tidak sama dengan yang lain gitu ya. Jadi memang komunikasi itu penting banget gitu ya. Oke. Terakhir, ada nggak yang ingin disampaikan ke yang nonton di sini nih, ke Civitas Tellium maupun masyarakat luar juga ya, karena tadi kan programnya juga ada yang terbuka untuk masyarakat luas. Baik, makasih Bu Happy. Jadi dengan adanya podcast seperti ini, kami malah senang banget dapat media untuk kami sampaikan program-programnya inkubasi yang ada di BTP dan mungkin yang poin yang ingin saya sampaikan tersebut adalah ya teman-teman welcome sekali untuk datang ke BTP, nanya tentang inkubasi, fasilitas apa saja yang akan didapatkan, dan mungkin memberikan informasi ke kami mungkin apa yang mesti ditingkatkan di proses inkubasi ini seperti itu. Karena pada dasarnya ya tadi kita juga mendukung visi misi Tellium sebagai entrepreneur university yang juga bermanfaat nggak hanya untuk civitasnya tapi untuk masyarakatnya juga. Jadi ya sekali lagi ya welcome sekali untuk datang ke BTP ngobrol tentang inkubasi. Lebih jauh mungkin kami harapkan bisa join ke program inkubasinya kami untuk bantu teman-teman. Mungkin itu saja Bu Happy. Ya, pastinya ada lah yang cocok ya karena tadi kan ada 3 ya. FJIP,
Rep Entrepreneurship dan Sama Upward Upward, gitu ya. Bahkan dari mulai semester 1 juga bisa gabung di Yes, FJIP gitu. yes. Semester 7 di Rep. Ya, Lebih kalau misalnya ternyata sudah punya bisnis yang sudah agak-agak lebih apa tuh SRL-nya ya, ya, lebih tinggi, itu bisa ke Upward aja Upward, langsung gitu ya. betul. Bukan berarti harus ke Rep dulu baru Upward kan, boleh ya, walaupun boleh. dia Tele-Utizen Yes, ya. iya. Oke, dan itu kalau untuk Upward terbuka untuk masyarakat Untuk luas umum, juga ya. gitu. Baik, terima kasih ya sama-sama Bu Mas Happy. Ungki untuk waktunya. Ya. Nah, itu dia teman-teman informasi tentang program-program inkubasi di Bandung Teknopark gitu ya. Kalau misalnya teman-teman masih ingin tahu informasi lebih banyak lagi tentang program-program tersebut, juga tentang program-programnya Bandung Teknopark secara keseluruhan gitu ya, teman-teman bisa ke website kita ya. Websitenya adalah btp.telkomuniversity.ac.id. Nanti akan ada di layar ya, di layar teman-teman gitu loh teman-teman. Gitu ya teman-teman. Sekian dulu episode kali ini. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya. Saya Happy Milaniani undur diri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Happy.